Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap yang kau akan berlindung. Kasihan-Nya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia cinta pada saya, oh giranglah. Yesus cinta pada saya, oh girang. Tak hentinya mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan. Kami hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan.
siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengucap terima kasih atas kebaikan Tuhan di hidup kita adik-adik. Angkat tanganmu yang tinggi, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tutup matanya adik-adik. Kita mau nyanyi haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, gak perlu takut, gak perlu cemas ya adik-adik, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dengan sungguh-sungguh adik-adik katakan ku nyanyi haleluya dengan lembut. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku adik-adik, di hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah, dan melompat bagi nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati segala pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, tahu nggak? Di tahun baru ini kita ada yang baru juga loh. Apa ya? Baju Kak Riris? Oh bukan. Apa nih yang baru? Tereng, ada Kak Cika. Tepuk tangan dulu buat Kak Cika. Dulu anak sekolah minggu juga loh adik-adik, sama kayak adik-adik di rumah. Nah sekarang udah pelayanan ya Kak ya? Iya. Oke, kalau gitu kita boleh sapa dulu adik-adik di rumah ya Kak? Aku hitung sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Adik-adik udah siap mau lompat buat Tuhan Yesus? Siap dong Kak? Siap. Oke, kalau gitu kita mau gerakin semua badan kita, mulai dari tangan, kaki sampai badan. Ayo Kak, boleh gini-gini dulu dong Kak. Silakan. Oke Kak, yuk tepuk tangan dulu. Mulai dari tangan ya Kak. Oke, siap. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Biasa Kak. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar kiri, kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar ke kiri bersama-sama, badan ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, ke depan lagi, ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Kiri bersama-sama, sekali lagi tangan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Ke kiri putar bersama-sama, kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang lagi, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar ke kiri bersama-sama, sekarang badan Kak, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar ke kiri bersama-sama. Oke, siap Kak. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Kak Cika udah capek belum ya? Wah, belum dong Kak. Belum ya? Belum seberapa ini. Oh, belum seberapa. Kak Cika Harus masih lebih siap. semangat lagi nih kita nih. Benar. Adik-adik di rumah juga masih tetap berdiri ya. Masih tetap menari buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh tepuk tangan yang tinggi. Kita mau katakan Yesus pokok dan kita caranya. Yuk, tepuk tangan dulu yuk.
Siap, Kak. Yang semangat dong, Kak. Siap, Kak Riris gitu. Siap, Kak Riris. Oke, mantap. Adik-adik di rumah juga ya. Nah, kita mau nyanyi dalam Yesus kita bersaudara ya, Kak Cika ya. Betul dong. Oke. Boleh tepuk tangan dulu adik-adik. Karena kita semua bersaudara. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam siapa Kak Cika? Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Semangat Kak Cika. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita apa Kak Cika? Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Lagi semangat lagi katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam siapa adik-adik? Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Katakan kita bersaudara. Kita bersaudara. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cipta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cipta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Lagi mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke Kak Cika, waktunya kita mau doa syafaat ya Kak. Kita undang adik-adik kita duduk kembali, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan teman kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, di mana kami masih boleh beribadah walau secara online. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberikan dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Juga untuk kedua wakil gembala kami. Berkatilah mereka ya Bapak, dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka boleh mengajar kami, dan juga berkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau, Tuhan Yesus. Berkati dan lindungi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi dan Wakil Presiden sampai tingkat pemerintah terendah. Biar kiranya Tuhan Yesus menolong pemerintah kami dalam mengatasi COVID-19 ini dan negara kami jadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh adik-adik. Duduk yang manis. Angkat tanganmu yang tinggi adik-adik. Kita mau panggil Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita adik-adik. Angkat tanganmu yang tinggi. Mari undang Tuhan Yesus adik-adik.
memberkati adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati kami memanggil kau Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati kami. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, angkat tanganmu yang tinggi adik-adik, kita memanggil Tuhan Yesus. Ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati Yesus ku panggil Tuhan Yesus, masuk dalam hati kami Tuhan, masuk dalam hati Tuhan, memimpin kami Tuhan, anak-anak memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Ayo adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Tuhan Yesus, kami mau mengundang Tuhan, kami mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kami Bapa, karena kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan kepada kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan, biar apa yang diucapkan kami bisa mengerti Tuhan. Bapa yang baik, kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk mendengar Tuhan berbicara pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan datang dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan yang memimpin kami. Kami mau Tuhan yang menuntun kami Tuhan Yesus. Bapa, kami siap Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Biar kami bisa dengar-dengaran Tuhan. Biar kami bisa mengerti apa yang disampaikan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom papa mama yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur kita senantiasa dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Sehingga sampai hari ini kita memasuki minggu yang keempat di bulan Januari tahun 2022.
Nah, adik-adik, kakak mau tanya, tahun 2022 ini adalah tahun apa? Ya, benar, tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Untuk itu adik-adik, di tahun paradigma yang baru, mari kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita senantiasa fokus untuk beribadah, khususnya saat ini. Mari kita siapkan hati, mata, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang pokok anggur yang benar. Untuk firman Tuhan ini adik-adik bisa baca di Yohanes 15. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik semua, termasuk mama papa yang sedang mengikuti tayangan ini, yang pernah makan anggur? Karena anggur itu enak. Anggur ada bermacam-macam warna. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ungu. Enak kalau dimakan. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih artinya pokok anggur yang benar dan siapakah pokok anggur itu? Untuk itu, mari kita mengikuti tayangan video ini. Ketika Yesus berada di bumi, Dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Yang berarti bahwa Dia mengetahui segala sesuatu yang pernah ada atau yang perlu diketahui. Dia ingin menyampaikan informasi sebanyak yang Dia bisa. Tetapi banyak dari apa yang Yesus bagikan akan sulit dipahami oleh pendengarnya. Untuk membantu, kadang-kadang Yesus akan mengajar menggunakan cerita yang disebut perumpamaan. Di lain waktu, Dia akan menggunakan contoh hal-hal yang terjadi di alam. Salah satu contoh seperti itu terjadi ketika Yesus sedang mengajar sekelompok orang di Yerusalem. Yesus memberitahu banyak orang, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah tukang kebun." Yesus tahu bahwa orang banyak pada hari itu akan mengerti apa yang diperlukan untuk menanam, menumbuhkan, dan merawat pohon anggur yang menghasilkan buah. Dengan menggunakan perbandingan ini, Yesus mengajar hadirin bagaimana Allah memelihara kita. Pohon anggur ditanam di tanah yang baik, disiram dan diawasi dengan cermat untuk melihat apakah ada yang diperlukan untuk membantunya tumbuh. Ranting-ranting tumbuh dari pokok anggur, ada yang berbuah, ada yang tidak. Ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibuang. Langkah-langkah ini membantu pohon anggur tumbuh kuat, berkembang, dan menghasilkan banyak buah yang indah dan lezat. Orang-orang di keramaian hari itu mengerti bahwa benih yang ditanam dan dibiarkan saja dapat tumbuh dan bahkan mungkin berbuah. Tetapi benih itu tidak akan tumbuh dengan baik atau hidup selama seseorang merawatnya dengan penuh kasih. Yesus melanjutkan dengan memberitahu orang banyak bahwa Tuhan adalah tukang kebun. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ini berarti bahwa Allah, tukang kebun, adalah pencipta dan pemelihara kita yang pengasih. Dan Yesus adalah pokok anggur yang darinya kita, cabang-cabangnya, menarik kehidupan dan kemampuan untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Orang-orang yang hadir pada hari itu mengerti bahwa ranting yang tidak melekat pada pokok anggur tidak dapat tumbuh atau berbuah. Demikian juga Yesus mengajarkan bahwa tanpa hubungan dengannya tidak mungkin berhasil. Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk membantu kita memahami bahwa hanya di dalam Dia kita menemukan hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Yesus menjelaskan bahwa jika ranting tidak terhubung dengan pokok anggur, maka ranting itu tidak mungkin bertahan. Ranting harus dapat menerima nutrisi pemberi kehidupan dari pokok anggur agar dapat hidup. Tanpa memanfaatkan kekuatan
pokok anggur, ranting akan menjadi lemah, mengerut, dan gagal berbuah. Cabang-cabang sedih ini dipotong dan dibuang. Ketika kita menerima Yesus sebagai penyelamat kita dan mencoba yang terbaik untuk menaatinya, kita seperti ranting-ranting yang terhubung dan sepenuhnya menarik kehidupan yang manis dari pokok anggur. Menjalani kehidupan yang terhubung dengan Yesus memberi kita dukungan, berkat, pengampunan, dan janji kehidupan tanpa akhir di surga. Yesus merindukan para pengikutnya untuk mengalami hubungan yang kuat dengannya. Dia menjelaskan bahwa kunci untuk terhubung adalah cinta dan kepatuhan. Yesus mengasihi kita seperti Bapaknya mengasihi dia. Yesus menjelaskan bahwa dia menunjukkan kasih Bapaknya dengan menaati perintahnya. Artinya bagi kita untuk menunjukkan kepada Yesus bahwa kita mengasihinya, yang harus kita lakukan hanyalah menaati perintahnya. Menaati perintah Yesus membuat dia bahagia, dan membuat Yesus bahagia akan memenuhi kita dengan sukacita yang mutlak. Hidup kita menjadi seperti ranting-ranting yang sehat, yang menghasilkan buah yang luar biasa. Untuk tetap terhubung dengan Yesus, kita harus menaati perintahnya, untuk saling mengasihi, seperti Yesus mengasihi kita semua. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan datang untuk melayani dan melalui pengorbanan. Kita dapat menunjukkan kasih satu sama lain seperti ini, dengan membantu orang lain dan dengan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Dengan memusatkan perhatian, usaha, dan kasih kita pada orang lain daripada diri kita sendiri. Hidup kita menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui ketaatan ini, kita menunjukkan kepada Yesus betapa kita sangat mengasihi Dia. Saat kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan mematuhi perintahnya untuk mengasihi orang lain, kita mulai menemukan betapa dalam kasih-Nya bagi kita. Yesus sekarang menyebut kita sahabat. Sebagai teman, hubungan dan pengetahuan kita tentang Yesus berkembang dan menjadi lebih kuat. Koneksi dan iman kita yang diperkuat membantu kita untuk makmur dan menghasilkan buah yang akan bertahan selamanya. Persahabatan dengan Yesus yang telah dimulai dalam kehidupan ini akan tumbuh dan berkembang untuk selama-lamanya. Hubungan kita dengannya tidak akan pernah berakhir. Nah, adik-adik, setelah kita tadi bersama-sama menyaksikan video mengenai pokok anggur yang benar, hari ini kita akan belajar siapakah pokok anggur itu, atau siapakah pokok anggur yang benar. Pokok anggur itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Jadi pokok anggur yang benar itu sekali lagi siapa? Itu adalah Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik dan semua mama papa yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita belajar bahwa hari-hari ini kehidupan kita di tahun paradigma yang baru, kalau kita mau menghasilkan buah yang baik, buah yang benar, yang harus kita lakukan hari-hari ini, kita intim dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai pokok kehidupan kita, sebagai Tuhan kita yang sungguh-sungguh kita sembah, kita agungkan, kita tinggikan. Sehingga kehidupan kita semua akan menghasilkan buah yang baik, buah yang benar. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, apa sih itu menghasilkan buah? Nah, adik-adik, untuk kita menghasilkan buah, pertama, kalau kita intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Pertama, buah pertobatan. Buah pertobatan itu apa? Contohnya, kalau dulu kita semua atau adik-adik suka berbohong, suka nyontek, sekarang bertobat, tidak lagi melakukan itu.
Kemudian adik-adik, hidup kita menghasilkan buah roh. Contohnya, kita senantiasa bersuka cita, kita sabar, ada penguasaan diri, ada kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Itulah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian ada buah yang satu lagi, buah apa? Yaitu buah jiwa-jiwa. Lewat kehidupan kita, lewat kehidupan adik-adik, kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tadinya mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka jadi percaya. Mereka yang tidak mau ibadah, mereka jadi suka beribadah. Nah, itu namanya kita hidup menghasilkan buah yang baik, buah yang benar, karena kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu, adik-adik bersama papa mama yang ada di rumah, mari siang hari ini kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan agar sungguh-sungguh kalau kita menghasilkan buah yang benar, buah yang baik, kita mau intim dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau berdoa sungguh-sungguh lebih lagi, memuji Tuhan lebih lagi, dan juga membaca Alkitab setiap hari. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom adik-adik. Waktunya kita buat kreativitas. Apa ya Kak kreativitasnya? Kita buat dari ranting pohon. Kita siapkan ranting pohon 1 buah, 3 buah origami, 1 pulpen, double tip, dan gunting. Cara pembuatannya, kita buat anggur bulat-bulat di dalam kertas ini. Aku udah buat bulat-bulat, kita buat lagi. Nanti kita potong sebanyak 4 buah. Oke, nanti jangan lupa di atasnya ditaruh garis seperti ini untuk kita biar potong. Dan kita potong. Empat buah ya adik-adik. Ini yang keempat. Nah, jadi 4 buah anggur, dan sekarang kita tempel di rantingnya menggunakan double tip. Kita taruh di belakangnya. Untuk pengambilan rantingnya, adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua biar enggak kena duri. Udah dilem, kan jadinya seperti ini. Kita tempelkan ke rantingnya. Ranting 1, ranting 2, ranting 3, dan ranting 4. Nah, hasilnya gini. Lucu kan? Jadi seperti ini.
Oh iya, aku lupa. Kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya di Yohanes 5 ayat 5a. Bunyinya adalah, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kita buat ya ayat hafalannya menggunakan kertas yang tadi sisa kan masih ada. Nih, yang di sini kosong kan masih ada. Kita bikin ayat hafalannya di situ. Tapi dibaliknya, yang putih. Oke. Kita tulis di sini ya. Nah, ditulis, kita tempel pakai daun di belakang sini ya, di belakang merahnya. Kita tempelnya di sini. Oke. Jadi ini jadinya seperti pohon ranting anggurnya, ranting pohonnya sudah jadi. Selamat mencoba ya adik-adik. Kalau sudah dicoba, dikirim ke guru-guru sekolah minggu dengan nomor di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.